Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nilu Suryati, kelas Farmasi 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Bentuk-bentuk HAM. Secara universal, pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut juga rights of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, memilih, dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan budaya atau social culture rights, misalnya hak untuk memilih, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Ada beberapa bagian instrumen HAM. Yang pertama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak. Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM antara lain yaitu yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Peran Komnas HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian dan penelitian hak asasi manusia. Yang kedua, penyuluhan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, pemantauan tentang hak asasi manusia. Pengadilan HAM. Peran pengadilan HAM sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Lembaga bantuan hukum. Peran lembaga bantuan hukum diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Yang kedua, membela dan melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, menyuluh dan menyebar informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang keempat, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum
mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi. Yang kedua, pelaksanaan program Tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, wahana penelitian, pembelaan dan penegakan hukum HAM. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar, tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan: yang pertama, tidak mengganggu ketertiban. Yang kedua, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Yang kelima, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan agama, ras, keturunan, dan pandangan politik, serta kelompok besar tidak melaksanakan kehendaknya terhadap kelompok kecil yang sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih.